OGC Official mempersembahkan 10 kebiasaan kecil yang dapat mengungkapkan kepribadian kamu. Ada sejumlah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari tanpa kamu sadari. Tindakan-tindakan kecil seperti bagaimana kamu mengambil tas, meletakkan gulungan kertas toilet, menulis email, dan beberapa tindakan-tindakan yang tidak penting lainnya ternyata bisa mengungkapkan kepribadian kamu. Berdasarkan pendapat ahli dan penelitian psikologis, tindakan-tindakan tadi dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang emosi, ciri-ciri kepribadian, dan caramu menyikapi kehidupan secara umum. Siapa yang sangka bahwa sesuatu yang begitu kecil ternyata bisa memiliki makna yang begitu berarti yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang? Yuk cari tahu apa saja kebiasaan kecilmu yang mengungkapkan tentang kepribadian kamu. Nomor 1. Kebiasaan makan. Pakar perilaku dan psikolog setuju bahwa kebiasaan makan dapat membocorkan banyak informasi tentang kepribadian kamu. Misalnya, jika seseorang terbiasa makan dengan perlahan, maka orang tersebut lebih cenderung percaya diri, tenang, dan terkendali. Jika seseorang terbiasa makan dengan cepat, maka orang tersebut cenderung memiliki sifat pemarah. Tetapi, di sisi lain, orang tersebut memiliki sifat ambisius. Lalu, orang yang suka mencoba makanan yang baru cenderung memiliki sifat suka memaksa, ingin tahu dan suka mengambil resiko, sementara orang yang suka memilih-milih makanan cenderung sering cemas dan suka memperhatikan hal-hal yang kecil dan mendetail. Jika suka memisah-misahkan makanan, kamu cenderung memiliki sifat berhati-hati dan keras kepala. Nomor 2. Kebiasaan berbelanja. Ini mungkin mengejutkan bagi beberapa orang jika mereka mengetahui bahwa kebiasaan berbelanja ternyata dapat mengungkapkan kepribadian mereka, sama dengan halnya seperti kebiasaan makan. Secara umum, ada dua jenis pembeli. 1. Mereka yang lebih suka membuat daftar belanja. 2. Mereka yang lebih suka berbelanja secara spontan. Jika kamu termasuk jenis orang yang suka berbelanja dengan membuat daftar belanja, maka kemungkinan besar kamu orangnya praktis, hemat anggaran dan teliti. Dan jika kamu termasuk jenis orang yang suka berbelanja secara spontan, maka kemungkinan besar kamu orangnya impulsif, yaitu suka bertindak sebelum berpikir. Ketika berbelanja, jika seseorang suka membaca label produk, maka orang tersebut cenderung lebih memerhatikan detail kecil dan sedikit obsesif. Nomor 3. Cara berjalan. Pakar bahasa tubuh Patty Wood menjelaskan tentang hubungan cara berjalan dengan kepribadian seseorang. Jika seseorang biasa menumpukan berat badannya ke depan dan sering berjalan dengan cepat, maka orang tersebut sangat produktif dan logis, namun ia juga bisa terlihat dingin dan kompetitif. Di sisi lain, orang yang berjalan dengan dada membusung, bahu ke belakang dan kepala terangkat dianggap sebagai seseorang yang menyenangkan, karismatik dan mudah beradaptasi. Akan tetapi, orang tersebut cenderung memonopoli perhatian. Adapun orang yang menumpukan berat badannya di kaki mereka dan tidak miring ke depan atau ke belakang ketika berjalan, menandakan bahwa orang tersebut cenderung lebih fokus pada kehidupan pribadi daripada karirnya. Yang terakhir, jika cara berjalan seseorang tidak tertumpu pada jempol kaki dan matanya terus melihat ke bawah, maka itu menandakan bahwa orang tersebut cenderung introvert dan sopan. Nomor 4. Gaya selfie. Media sosial dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian seseorang, dan cara mengambil foto selfie dapat mengungkapkan dirimu lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Penelitian menemukan bahwa mereka yang mengambil selfie dari sudut yang lebih rendah memiliki pribadi yang menyenangkan di mata orang lain. Mereka yang suka mengambil selfie dengan sedikit background atau latar belakang memiliki pribadi yang teliti. Jika seseorang sering memposting foto selfie dengan energi positif seperti senyum lebar, maka orang tersebut cenderung seorang pribadi yang terbuka untuk pengalaman baru, sedangkan orang yang suka berfoto dengan gaya klasik mengungkapkan kecenderungan neurotik atau mudah cemas berkepanjangan. Nomor 5. Tulisan tangan. Graphologis, atau ahli yang mempelajari tulisan tangan mengungkapkan bahwa sebuah tulisan tangan dapat memprediksi kepribadian seseorang dengan cukup akurat berdasarkan ciri dan polanya. Orang yang memiliki huruf tulisan yang besar menunjukkan bahwa mereka suka bersosialisasi dan mencari perhatian. Sedangkan orang yang memiliki huruf tulisan yang kecil cenderung lebih introvert. Tulisan yang miring ke kanan menunjukkan bahwa seseorang itu ramah dan sentimental, tetapi juga impulsif. Sebaliknya, tulisan yang miring ke kiri menunjukkan bahwa seseorang itu mandiri dan sabar.
Jika tidak ada kemiringan sama sekali, maka individu tersebut kemungkinan memiliki pemikiran yang logis dan realistis. Jika kamu menulis dengan tekanan berat, mungkin kamu mengalami perasaan yang kuat dan bereaksi dengan cepat dalam situasi emosional. Di sisi lain, menulis dengan tekanan ringan mengungkapkan bahwa kamu orangnya santai dan berempati, tetapi sering kekurangan energi. Nomor 6. Cara membawa tas. Bahkan cara membawa tas pun dapat mengungkapkan kepribadian seseorang, menurut ahli bahasa tubuh. Misalnya, jika kamu lebih suka memakai ransel, mungkin kamu adalah tipe orang yang mandiri. Orang yang memakai tas dengan tali melintang di tubuhnya, menunjukkan bahwa orang tersebut mengutamakan keamanan dan kepraktisan di dalam hidupnya. Sementara orang yang membiarkan tas tergantung di belakangnya menunjukkan bahwa mereka lebih santai dan percaya diri. Yang terakhir, jika kamu suka membawa tas di tangan, mungkin kamu orangnya cenderung tegas, terorganisir, dan efisien. Nomor 7. Cara memilih sepatu. Siapa sangka ternyata cara dalam memilih sepatu dapat mengungkapkan kepribadian seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan sepatu dengan desain kasual, cenderung mudah setuju dan lebih mudah bekerja sama. Sementara orang-orang yang suka menggunakan sepatu boots cenderung bersifat agresif. Adapun mereka yang biasa mengutamakan tampilan, walaupun sepatunya tidak nyaman, adalah orang-orang yang lebih tenang, sementara mereka yang sepatunya dirawat dengan baik cenderung lebih manja dan mudah cemas. Nomor 8. Ketepatan waktu. Apakah kamu seseorang yang cenderung datang di menit-menit terakhir, atau sering terlambat terhadap segalanya? Jika iya, maka itu dapat menandakan bahwa kamu orangnya terlalu santai dan kurang percaya diri. Apakah kamu cenderung suka datang tepat waktu atau lebih awal terhadap segalanya? Jika iya, maka kamu mungkin memiliki sifat sering cemas, terbuka terhadap tantangan, dan nyaman berada di hampir seluruh situasi. Nomor 9. Cara minum dari cangkir atau gelas. Pakar bahasa tubuh menunjukkan bahwa cara minum dari cangkir atau gelas juga dapat mengungkapkan kepribadian kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melihat ke bibir cangkir ketika minum, cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain, lebih sadar lingkungan, riang, ekstrovert, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang melihat ke dalam cangkir ketika minum, cenderung lebih introspektif, sadar diri, idealis, dan terfokus. Nomor 10. Penulisan email. Saking banyaknya dan seringnya kita menulis email, mungkin kita tidak menyadari bahwa gaya kita dalam menulis email ternyata dapat menunjukkan tentang diri kita. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadian narsistik cenderung menggunakan cukup banyak kata seperti aku, saya, gue, dan milik saya. Jika kamu suka menulis email yang panjang, ini dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki banyak energi dan sangat teliti, namun ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu orangnya suka bergantung dengan orang lain. Tidak ada tipe di dalam penulisan email menunjukkan bahwa kamu orangnya perhatian, perfeksionis dan obsesif, sedangkan jika banyak tipe menunjukkan kecenderungan IQ dan kecerdasan akademik yang rendah. Nah, selesai sudah pemaparan tentang 10 kebiasaan kecil yang dapat mengungkapkan kepribadian sejati kamu. Ingatlah bahwa indikator kepribadian ini tidak selalu 100% akurat. Beberapa penjelasan barusan adalah penemuan umum dan mungkin tidak berlaku dalam mengungkapkan kepribadian kamu secara khusus. Mereka dimaksudkan untuk menjadi titik awal untuk menganalisis dan merenungkan kebiasaan serta kecenderungan seseorang. Lagi pula, tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Kebiasaan kecil mana yang menurut kamu paling akurat dalam mengungkapkan kepribadian kamu? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati video ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.